Kayak pakai baju apa sih? Nih. Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Kiara Bangkit Karawang. Nah, dan kali ini seperti yang kalian lihat di belakang, ini adalah salah satu pintu yang khas banget di zaman dulu ya, di tahun 1800-1900-an. Nah, ini adalah tempat yang bersejarah banget di Karawang, dan saya juga baru tahu kebetulan selama 21 tahun hidup di Karawang, saya baru tahu tempat ini. Dan lokasinya itu ada di daerah Cikampek. Bagi orang Cikampek mungkin udah nggak asing, tapi buat saya ini benar-benar baru banget. Dan tempatnya bagus sih, seperti yang di iklannya udah pada tahu kan kalian. Tempatnya itu bagus banget, lokasinya cocok banget buat foto-foto gitu ya. Ini tuh gedung yang di atas ada tong itu buat penampungan air, tempat cuci kereta kalau nggak salah, zaman dulu. Dan di sebelah sananya tuh, sebelah kiri dari saya itu ada apa namanya, sumur, dan itu tuh buat airnya, karena nyimpen air. Kalau sekarang sih udah banyak sampahnya karena mungkin warga sekitar buang. Nah, di belakang kita ini tuh, ini dulunya tuh kantor buat para apa ya, supir-supir kereta kali ya, masinis kali ya, zaman dulu ya. Emang ada supir kereta? masinis. Terus yang di sebelah sana, liatin sana men. Di sebelah sana itu ruangan klinik zaman dulu. Terus di sebelah sananya lagi ada ruangan musola, dan semuanya terbengkalai. Cuma yang dua ini diisi sama nanti narasumber kita. Share nih video ini, di share sebanyak-banyaknya, di share seluas-luasnya, karena ini sejarah di Karawang. Saya aja baru tahu loh, ini bangunan bersejarah di Karawang yang bisa dikatakan terbengkalai ya. Dan mudah-mudahan setelah ada video ini, ada live streaming ini, tempat ini bisa lebih baik lagi, diperbaiki lagi, terus banyak orang yang datang. Dan di sini kita bukan mau menakut-nakuti kalian dengan apa yang terjadi di sini, tapi membuat kalian itu tahu nih ada tempat bagus di sini. Jadi kalian bisa datang. Jangan lupa buat kalau nyampah itu jangan ditaruh sembarangan, jadi dibawa pulang atau ditaruh di tempatnya. Jadi tempat ini bisa jadi tempat wisata di Karawang juga. Langsung aja yuk. Nah, balik lagi nih. Di sini saya udah sama siapa Pak? Pak Dedi. Pak Dedi. Iya. Saya Deden. Iya. Kami dari tim Kiara Bangkit Karawang Pak. Iya. Jadi kami itu apa ya, bukan mistis sih, lebih ke pengen mengungkap sejarah tempat-tempat yang ada di Karawang khususnya, dan Iya. lebih besarnya itu global gitu, ke nasional juga. Nah, saya tuh baru tahu Pak nih tempat ini tuh. Iya. Jujur 21 tahun hidup di Karawang, saya baru tahu ada tempat ini. Nah, saya tadi siang tuh udah kesini, ketemu sama si ibu, ngobrol, terus foto-foto juga. Dan emang tempatnya sih bagus sih Pak, maksudnya sayang juga kalau nggak dirawat gitu. Nah, saya pengen tahu nih Pak Dedi, Iya. pengalaman tinggal di sini tuh gimana, terus awalnya gimana gitu Pak? Ya, kalau awalnya sih di sini saya masuk ke gedung tua ya. Waktu itu saya ngontrak. Selama 2 tahun lah ngontrak mah. Iya. Nah, orang yang ngontrakinnya udah meninggal. Terus saya ke resepsion Iya. mendatangi, ya kalau memang Bapak butuh silahkan. Iya. Kalau soal kontrak mah jangan, soalnya ini tidak layak dihuni Iya. sama orang. Takut ada runtuhan, takut ada apa-apa.
Nah, Bapak kalau butuh silahkan, kalau ada apa-apa PJK tidak bertanggung jawab iya, gitu. Cuman kalau hal-hal masalah itu mah ya kata orang-orang memang banyak sih yang mengatakan ada sesuatu, misalnya ada seorang wanita yang pernah meninggal di sini ya sering kelihatan gitu. nona-nona gitu ya, yang pakai baju merah katanya, yang baju putih dua. Terus ular yang banyak sini ular. Oh iya, tadi saya juga dengar iya. ada ular katanya. Iya, ularnya ular ajaib lah gitu ya. Kadang-kadang dimatiin satu datang 10 gitu. Iya. Terus waktu saya di sini itu kan sebelum saya di sini ini sangat balas sekali lah itu rumput-rumput apa dirawat. Nah, setelah saya di sini ya alhamdulillah sekarang bagus lah. Cuman kalau untuk diperbaiki mah tidak boleh, soalnya gitu ya. jangan dirubah masalah ini mah. Terus yang dikatakan orang-orang sini banyak ular, sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Bapak mah belum pernah nemu ularnya sama gitu. Iya. Walaupun bagaimana tempatnya gitu. Misalnya kata orang sini ini tempat ular, orai kobra, orai yang hitam itu. Iya. Banyak yang mengatakan saya bukan menakuti, tapi ini menerangkan. Iya, ngasih tapi tahu. Alhamdulillah Belum ketemu ya, belum pernah saya ketemu sama ular itu. Bukannya saya mau ya. Jangan gitu. lah Pak ya. Kalau bisa mah jangan memperlihatkan gitu. Nah, gini Pak, Iya. kan itu tuh bangunan ada tongnya di atas ya. Itu tuh dulunya buat apa sih Pak? Itu buat penampungan air, Iya. buat mandiin kereta. Oh, nyuci kereta gitu Iya, ya, Pak ya. nyuci Karena kereta. kebetulan di belakang sana tuh stasiun Cikampek. Iya. namanya. Iya. Berarti ini juga peninggalan Belanda ya Pak ya? Peninggalan Belanda, kalau nggak salah ini umurnya ya. Iya. Anak saya pernah di HP itu ya. Iya, searching gitu. Waktu itu 129, sedangkan saya di sini udah hampir 5 tahun, berarti 130. Udah 130 tahun lah ya. Iya, 133 berarti. 133 berarti sekitar tahun 18 sekian lah ya. Kali itu sendiri. Lumayan lama juga ya Pak ya. Iya. Kami itu kesini tuh niatnya bukan mau menakuti orang-orang gitu Iya. Pak. Jadi pengennya orang tuh tahu tempat ini tuh bagus. Iya. Jadi orang bisa datang nih ke sini, Iya. main silaturahmi ke Bapak gitu. Iya. Mungkin kalau foto-foto boleh ya Pak ya, Iya, asal jangan nyampah gitu ya Pak Ya, ya. satu jangan nyampah, terus jangan ngomong sembarangan. Iya, jangan gitu. ngomong sembarangan, jangan berbuat yang enggak Iya. ya Pak ya. Intinya mah niatnya ke sini main silaturahmi, Iya. ketemu si Bapak nih. Iya. Soalnya tempatnya bagus ya Pak ya, Iya, iya. buat foto-foto tuh, apalagi buat private tuh kalian nih. Jadi nanti ketemu sama Pak Dedi, minta izin, nanti diarahin gitu sama Pak Iya. Dedi. Ya udah paling Pak Iya. segitu aja kita Iya, ngobrolnya. Bu. Paling Iya. nanti kita minta izin buat keliling lah ya Pak ya. Iya, iya. Terima kasih nih Pak Iya, buat iya. diizinin. Nanti Bapak boleh ikut di belakang Iya. kamera aja Pak ya. Iya, iya. Kang Rian. Oke. Nih tadi udah ngobrol sama si Bapak. Bentar Sekarang dulu. kan nggak mungkin sendiri nih. Saya pasti ditemenin sama Kang Rian. Kang Rian, sini ditemenin aja. Udah aja sendiri aja. Jadi gini nih, tadi kan udah ngobrol sama Pak Dedi ya yang punya, bukan yang punya apa, yang ngurus di sini, yang merawat di sini. Ini tuh dulunya tuh tempat penampungan air buat cuci kereta. Steam kali ya, kalau zaman sekarang mah steam kereta. Iya, steam kereta. Di sini buat kantor-kantornya mungkin. Katanya ini di sini bekas klinik zaman dulunya. Oh, klinik. Iya, dari tahun udah 133 tahun, berarti berapa tahun nih? Matematika saya jelek. Ya udah hampir ya segitulah. Zaman Belanda. Zaman Belanda ya. Nah, Ini kliniknya. iya ini Sama klinik. kantor. Yang tadi ditempatin sama Pak Dedi itu bekas klinik. Nah, mitosnya Kang nih, ada kepala yang dipendam ke situ. Dulu Gimana? jadi nggak tahu dibunuh atau gimana, jadi dipendam kepalanya doang, dikubur Di di klinik? sini. Ini bukan yang di ruangan si ibu. Oh, ruangan ibu. Jadi ada yang masalah. pas pojokannya. Mungkin korban apa ya? Korban Mungkin pembunuhan iya, apa? mungkin dibunuh Zaman Belanda. Iya. Terus sama si bapak juga pernah ngelihat cewek nona nih pakai baju merah, rambutnya pirang Di? di sana di pojok WC itu deket mes. Terus ada warga juga yang ngelihat Miss Kay, bukan Miss Kay ya, jadi orang meninggal di sini. Terus ada di sini di sumur yang tadi siang ada tempat sampah itu. Nah, terus sih kalau yang di si towernya itu ada genderuwo katanya kan. Jarwo. Nah, nah ini kan nggak terlalu besar tapi lumayan bersejarah juga ya kan ya. Soalnya
Baru tahu kan? Baru tahu. Saya juga baru tahu kan, Dani udah tahu. Saya sering ke Cikampek. Ya mudah-mudahan ya adanya channel ini Iya, jadi orang banyak kesini. bisa diangkat atau benar. ini apa ya? Dilestarikan gitu ya Kang ya. Soalnya tempatnya tadi sih saya foto-foto bagus kan, asli. Iya bagus sih sebenarnya sejarah kayak di apa? Kayak di Jakarta tuh apa? Kota tua. Kota tua. Soalnya katanya dulu orang-orang yang kerja di PJKA ini, yang orang-orang kontraktor mungkin ya, tinggal di sini tuh pernah bunuh 1 ular, Ya. terus datang 10 ular. Abu saya. Jadi bunuh 1 datang 10. Dan ularnya itu ya mungkin bukan ular biasa kali ya. Mati 1 tumbuh 10. Iya. Terus kata si ibu juga mati 1 tumbuh 1000 kan. Seribu. Jadi ganti. Iya. Jadi orang-orang itu nggak berani. Jadi benar-benar kosong. Cuma sebelah sana sih ada yang isi. Terus ini diisi bapak sama ibu dan sebelah sini juga diisi sama tetangganya gitu. Iya. Mungkin langsung Iya. penelusuran. Kita langsung sambil ngobrol di sana aja. Oke. Jadi gini, kenapa ditutup? Kata si bapak, dulunya itu pernah dipakai sama anak-anak SMP buat ngelem, buat ngomik gitu. Jadi ditutup biar nggak digunain macem-macem gitu. Jadi kita lihat ke dalam. Tapi harus perjuangan. Nah, pakai kamera aja. Penuh perjuangan, guys. Sini aja. Nah, ini kita udah di ruangan utamanya, di ruangan tower penampungan air buat cuci kereta zaman dulu. Ruangannya nggak terlalu besar, ada mungkin kayak 3x2 lah ya, 3x2 kayak lorong gitu, kayak bentuk telur. Nah, ke atasnya tuh cuma dikasih apa ya? Penyangganya Penyangga. besi kali ya? Iya. Besi, terus ada apa namanya, toren ya, toren gede banget nih tuh. Nah, di sini kata tadi siang tuh warga bilang ada siapa, Kang Ria? Sini dong Kang Ria. Masa sih? Ada siapa? Mas Jamrong kayaknya. Jamrong. Hmm. Penunggu apa? Mungkin bisa dibilang sesepuh. Iya. Ciluwuk ya. Ciluwuk. Ciluwuk dulunya katanya. Ciluwuk. Terus tapi pengap ya kan, padahal nggak, maksudnya ruangannya tinggi, terus bata tapi pengap ya. Pas Belanda banget nih. Ini cuman disama-sama ini Iya, doang ya. besi. Kirain didak atasnya, Pak. Enggak. Mungkin zaman dulu mah belum ada kali ya. Enggak pakai semen. Iya, terus bata-batanya juga masih ini. Iya, buat Masih pakai semen kan? Apa enggak? Untuk semen. Jauh dong. Dan ini pernah dipakai buat ngelem langsung, itu jangan loh. Ini tempat bersejarah, terus harusnya dilestarikan dengan baik, makanya ditutup ini. Tapi mungkin kalau udah ada revitalisasi, mungkin bisa dibuka lagi buat umum, tapi jangan nyampah. Bagus buat private. Apa yang akan rasain di sini, Mas? Pengap juga ya. Pengap gak sih kan? Ya, Pengap banget sih. panas. Nah. Ya, sekarang. Terus gimana? Atas. Kira-kira ada apa gitu? Jadi di bagian atas dulu. Tapi dulunya tuh bisa naik ke atas katanya Kang. Bisa. Dulu tuh ada tangganya, cuma mungkin karena tangganya lapuk gitu atau gimana diruntuhin. Tapi kalau padanya bisa naik ke atas, kita tahu pakai apa caranya. Ya, nggak apa-apa lagi. Ya dulu enggak ada sekarang. Mungkin Emang dulu ya. Dia enggak ada mitosnya. Kalau taman darah kecil kayak campur darah. iya. Kita yang setahu sekarang kayak semacam mati angin kayak kalau Iya. kayak semacam bunga di balahan. Ya, mungkin bisa jadi sih ada pas ini ada sapu-sapuran darahnya. Tadi
Coba men. Ini kita ke daerah sumurnya yang tadi saya bilang. Ada kantongnya? Ini main dari sini. Jadi kata si ibu dulu tuh ini dalamnya itu 20 meter ke bawah. Cuma karena difungsikan sebagai pembuangan sampah, ini udah agak naik ya, udah ketutup gitu. Dan sisanya segini. Lumayan dalam juga sih. Ada 2 meter ke bawah kali ya? Ada. Iya. Lebih. Enggak, ini 10 meter ada. Lebih. Oh, lebih gitu. Nah gini. Jadi warga sekitar tuh sering lihat cewek nih di atas sini duduk-duduk. Nggak tahu itu mungkin karena apa bekas apa dia meninggal Duduk zaman di mana? dulu. Di sini? Di sini. Kayak. Coba Bu. Di sini nih. Ini kan Oh, di sini. yang lewat sering lihat katanya. Ada yang duduk. Cewek putih. Nah kalau yang si bapak tadi lihat tuh di sebelah sana, di dalam sana. Tapi nanti kita tahu. Ya nanti kita ke dalam. Kita di sini dulu. Kang Dani gimana nih Kang Dani di sini? Kalau di sini ya. Katanya dulu juga pernah Aku bisa lihat. dibuang mayat juga. Nah, saya lebih cenderungnya apa ya? Di sini ada kayak semacam sosok ular. Sosoknya ular. Iya. Cuma nggak tahu ya menurut yang lain. Iya. Cuman karena di sini emang sebutnya ular. Iya. Banyak sih emang makhluk-makhluk yang lain gitu kayak semacam ini. Cuman kebanyakannya yang ada yang dari sana. Iya. Dari apa? Rel gitu kan? Rel. Dari rel. Oh. Kepala. Nah, Di sini. Kubur kepala. Yang dikubur kepala Kepalanya doang. Di sini. dijadiin bahan bangunan gitu ya mungkin. Jadi maksudnya ditempelin sama ini. Ya iya. kata orang bilang mah jadi sebelum dibangun tuh ada kepala orang Belanda mungkin di sini nih ditanam di sini kepalanya doang kata orang tua ada yang bilang karena pernah nanyain saya pernah ada apa di sini katanya gitu rasanya nggak ada apa-apa yang benar ya itu dulunya kepala orang Belanda dulu ditanam di sini kepalanya doang tapi jangan dibongkar lah itu mah gitu. Katanya di sini nih ada yang nangis kan? Pak Dedi dengar ada yang nangis di sini karena kebetulan ini tuh kosong cuma diisi barang-barang. Cewek apa nih kira-kira? Apa lagi kalau begini ya? Nah, ya, ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya. Di situ tuh ada yang nangis ya kan ini kamar yang sebelahnya ada kosong juga cuma diisi barang. Wah. Pernah nangis di sini perempuan dua kamar yang itu tuh tengah yang ini ujung. Nah bajunya kayak baju begitu. Nah itu. Waduh. Gaun. Iya. Ada gaun loh. Gaun sobat. Siapa yang mau pakai? Kayaknya gaun apa ya? Kayak ini teh balerina gitu. Nah ini ya kalau ini masih dipakai buat bapak ya apa ya. Cuma emang kondisinya udah nggak ada tetapnya. Nah di sini katanya pernah nampakin perempuan pirang pakai gaun merah. Mungkin gaun ini yang dipakai. Kemungkinan sih. Ya aja lihatin aja ini. Nah, kayak gini dah. Nah Mungkin gaun ini yang dipakai dia ya. ini kan ada yang buang ini ya, bisa itu diambil. Oh. Bajunya kayak begini. Nah ini nih. Kenapa sih lu? Ini host gua pada takut semua. Nah kalau begini dah. Cuman merahnya nggak merah seperti Agak kepingan ya. Iya. agak pingan. Kurang lebih seperti ini. Kata si bapak ada makam, tapi nggak tahu ya walau alam ya. Tapi bentuknya seperti makam yang ditandain sama batu. Tapi ini belum tidak ada ceritanya. Iya, gitu. tidak ada ceritanya. Nggak ada yang Tapi tahu. ketika dibersihin kok ada makam. Bentuknya kayak gini, gitu. Kayak makam. Dulunya emang ini tumpukan-tumpukan kayu mungkin ya ya. kayu yang itu dibuat di Dipindahin ke sana. Iya. Pas dipindahin udah ada. Ada Bentuknya ini, kayak iya. gini. Ini belum. Makanya saya nggak dirubah-rubah itu. Iya, udah kayak gini aja nih. Tapi saya tanya-tanya dari dulu nggak ada makam. Apa ini ada bentuk makam? Kayak kamera apa? Ini.
Ya gini ya. Sekali lagi. Kaspernya di sini. Turnuhun Audi sukses selalu buat kota 99 juga. Assalamualaikum. Gak bisa Tidak ngerti. Siapa ini? Siapa? Buat sini. Siapa? Yang ada bicarakan. Yang ada bicarakan? Ya. Oh, noni Belanda itu? Ya. Hah? Noni Belanda? Ya. Siapa? Elisa. Hah? Elisa. Elizabeth, bagus namanya ya? Atau Inggris dong? Hah? Elizabeth? Udah lama di sini? Jelas. Di mana? Elizabeth di mana? Di sebelah mana? Diamnya. Di mana? Yang ada di terakhir. Kenapa? Seperti yang capek itu ngomongnya. Kenapa? Seperti yang lelah. Kenapa sih? Kenapa? Coba cerita aja, cerita aja. Kenapa? Ini mumpung ada Bapak Dedi di sini, sama pengurus di sini. Kenal ya sama Pak Dedi? Kenal kan? Saya tahu. Tidak kenal tapi Anda tahu. Karena beliau sudah lama di sini ya. Mungkin lebih lama Anda di sini ya. Anda pakai gaun apa sih? Pakai baju apa sih? Merah. Merah. Ya. Merah. Itu baju yang di sana bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Saya suka. Tapi ada suka bajunya. Oke. Elizabeth selain Elizabeth mungkin dari zaman Belanda ya. Zaman Belanda Elizabeth. Ada siapa lagi? Teman-teman Elizabeth. Hah? Saya tidak tahu. Tidak mau tahu. Karena mereka orang Pribumi. Dari sebangsa Elizabeth aja. Teman-teman Elizabeth mungkin dari Belanda. Ada berapa orang? Banyak. Karena dulunya ini kantor kalian. Oke. Ada yang mau ditanyain ke Pak? Ya sedikit ya. Oke. Halo, misi. Maaf ya Nona Elizabeth. Ini kami Pak Dedi yang ngurus rumah ini ya, bangunan tua. Saya minta maaf sama istri saya barangkali mengganggu gitu ya. Saya cuma menumpang hidup di sini ya. Ya saya tidak akan mengusik dan Nona jangan anggapan saya mengusik mengganggu ya. Saya minta maaf ya. tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Ya. Hanya saja sangat banyak orang-orang Ya. yang ada yang tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri memakai tempat ini ya. Ya. Seenaknya saja ya. Tidak punya harta. Ya. Kalian memang bodoh. Tapi sampai sekarang masih bodoh. Kalian melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Sering Anda melihat Itulah kegiatan mereka. dia nggak suka tempatnya ini dipakai kegiatan-kegiatan yang kurang baik seperti maksiat. Oh iya, seperti itu. Insya Allah kalau saya mah enggak ya. Enggak. Makanya itu dipakai sembahyang sama saya gitu ya. Selama dirawat sama Pak Dedi, ini tempat ini, bangunan ini tidak ada lagi yang maksiat, yang melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya. Selain Elizabeth siapa lagi? Temennya? Ada lagi? Cewek? Tidak ada, Elizabeth doang di sini. Oh, perempuan? Oh, yang di luar ada. Bukan seperti Elizabeth ya? Mungkin itu yang lokal ya? Oke. Mungkin korban-korban
Elizabeth. Kenapa? Iya, dari tadi nih pas masuk kali itu saya lupa. Ya. Kenapa? Kakinya kenapa? Kakinya tidak ada. Kenapa? Kemana? Kenapa? Gimana? Oh itu maaf ya, ada kabar dari orang tua katanya ada yang dikubur di sana kepala. Betul itu. Itu siapa? Suami. Suami Anda yang kepalanya dikubur di situ. Ada pesan ke saya nggak buat saya itu nanti? Ya, kalau ini kan pada Mungkin jangan diganggu ke tempatnya. Tidak ada. Oh, iya. Berarti iya. Ini enggak semuanya orang-orang seperti Elizabeth ini jahat. Tapi bangsa kita. Iya. Tidak bisa pulang gara-gara kamu. Oke, Elizabeth, yang dikubur itu kan kepala suami kamu. Ya. Badannya di mana? Di mana? Oh, kuburan. Batu ini? Kuburan ini? Ya kan sejarahnya orang-orang nggak ada makam katanya. Kemarin saya ke sini kalau ada makam makanya saya diurus aja gitu. Jadi nggak dirubah sama saya, dibetulin. Orang sini bilangnya makam. Ya. Dialih fungsikan ya. Nah, jadi kita tahu nih berarti di sini. Benar ya. Ini ada tubuhnya doang Pak. Di Kepalanya berarti? makam yang tadi. Kepalanya di. Oke. Elizabeth. Yang sering tapi Elizabeth nggak mengganggu orang sini kan? Tidak mengganggu kan? Kalau mengganggu nanti saya usir nih. Ya. Jangan mengganggu ya, apalagi sama Pak Dedi nih. Jangan. Beliau sudah berjasa banget ngurusin tempat ini ya. Iya. Kayak jangan galak-galak. Lumayan rugi. Iya. Ya nggak sudah. Ya dulu ya. Pakai baju di Judi, bawa perempuan gitu. Oh, tempat ini kan. Ya dulunya ya. Ya sama saya mah sekarang tidak diurus aja. Udah diurus sama Karena saya malunya bukan sama, ya malu sama orang ya, yang penting malu sama Tuhan. Gak mungkin ini sama saya mah nggak mungkin dipakai nggak baik. Ya. Tidak bisa pulang dari tempat ini ya. Dari sini udah berapa ratus tahun dari sini. Dua ya. Dulunya suami Elizabeth kerjanya apa? Kepala kantor di sini. Dibunuh sama pribumi di sini. Dulunya ya mungkin ya. Karena ada penjajah mungkin ya. Siapa Tuhan namanya? apa? Tuan apa? Pan apa mungkin? Tidak mau menyebutkan. Suami Elizabeth siapa namanya? Iya. Hah? Aborsi. El Porsche. Elbard. Bahasa ini bahasa Belanda. Walanda. El Porsche. Apa? El Porsche. Menir ya. Tuan ya. Tuan El Porsche. Oke. Mr. Elwood. El Porsche apa? Gimana? Ditugaskan di sini. Dulunya ini tempat apa sih? Kereta api, bawa logistik dulunya. Jadi ini tempat pencucian. Jadi Elizabeth sama suami hanya bekerja aja gitu ya di sini ya. Iya.
tetap aja ada penjajah bangsa kami. Iya. Karena tadi itu yang jeleknya satu, jadi semuanya karena ya. Ya. Gimana? Di Bendungan. Bendungan mana? Walahar. Walahar. Teman Anda di situ juga ada banyak. Di bagian logistik, jadi dulunya ini tempat logistik mungkin ya. Apa sih yang dulu logistik apa yang kalian beras, padi? Elizabeth, terima kasih ya atas informasinya. Mudah-mudahan kamu tenang di alam sana ya. Sama suami kamu ya. Siapa tadi? Elbroch. Ya, Tuan Elbroch. Ya, semoga kamu sama suami kamu tenang di sana ya. Oke, bisa keluar sendiri. Keluar aja. Cangkul sih. Ada. Ya, tadi ada sosok noni Belanda. Beliau mengakunya Elizabeth. Beliau dibunuh, termasuk dibunuh di sini ya, karena memang namanya penjajahan dulu kan, zaman penjajahan mungkin. Jadi yang jeleknya satu, semua jadi kena. Bahkan kan tidak semua orang sama gitu. Ini ada Ya juga tadi menurut dia yang kepalanya dikubur di situ Pak. Ya, yang di pinggir kamar itu di juru. Ternyata suaminya Elbroch, kepala kantor sini dulunya. Ini kan dulunya kantor itu Pak ya. Ya. Dia kepalanya, kepala kantor di sini dibunuh lah, kepalanya ditimbun di situ. jadi bahan bangunan. Jadi disatuin sama apa tembok dan badan yang ada apa? Iya, badannya ada batu itu, kulit pohon nangka. Seperti kuburan. Ya, maksudnya makam itu. Alhamdulillah tadi sudah lengkap. Mungkin nanti ada lagi sosok yang lain yang bisa kita ungkap lagi di lokasi pada bersejarah ini Pak ya. Ini coba ada sosok lokal ya. Ada sosok lokal yang pengen masuk ya, pengen masuk. Mungkin nggak tahu. Kalau sosoknya sosok lokal aja, bukan dari Belanda ya, sosok lokal. Presiden. Muka apa tadi dia? Kata mau apa? Mungkin itu. Punten sareng saha? Ini malam. Siapa ini? Kenapa? Hmm? Kenapa? Sakit. Ini siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Dia mau nyebutin. Nggak mau nyebutin. Ini kenapa? Sakit kenapa? Tangannya hancur ya? Hancur ya sebelahnya? Satu badan sebelah ya? Sebelah sini. Kenapa itu? Kenapa? 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 Nabrakin diri? Nabrakin diri ya? Kenapa tuh? Kenapa nabrakin diri? Nabrakin diri apa bunuh diri? Iya, kenapa? Bunuh diri maksudnya? Iya. Iya, kenapa? Gak boleh tahu namanya siapa. Nanti biar didoain. Disempurnain lagi. Kenapa? Kamu bunuh dirinya kenapa? Bisa cerita nggak? Sakit hati. Kenapa? Sakit hati kenapa? Cowok? Gara-gara cowok? Iya. Atau masalah keluarga? Masalah keluarga? Kenapa?
kok sampai berani bunuh diri itu kenapa? Kenapa? Iya sakit. Tadi kenapa? Siapa yang nggak sayang sama kamu? Oh, suami. Oh, udah menikah. Dapatin dirinya di mana? Di sini? Di stasiun? Ya, itu sih resiko kamu sendiri. Kenapa kamu dapatin diri? Ya harusnya tidak seperti itu. Kan masih bisa diobrolkan baik-baik. Ini udah lama? Tahun berapa kamu? Hmm? Kami paling bisa bantu doa aja. Tapi nama kamu siapa? Biar kita doain. Disempurnain lagi. Kita sempurnain. Tapi kalau urusan kamu sakit seperti itu kan tanggungan kamu sendiri. Kamu yang pengen seperti itu. Mau disempurnain atau didoain kan? Iya, namanya siapa? Kenapa? Takut kenapa? Takut kenapa? Kami mau membantu, hanya ngirim doa saja. Biar kamu agak tenang ya. Nisa? Nisa? Binti? Binti atau Bin? Nggak, kalau cewek kan Binti. Iya, Binti ya. Nisa binti siapa nih? Mana? Dia keluar. Ada yang gitu kan? Dia keluar. Ada yang nggak boleh? Coba tarik lagi ya. Dia keluar kan. Ada yang nggak? Dikit. Awas lagi. Namanya Nisa ya. Nisa. Oke. Nisa bunuh diri gara-gara Sakit hati. suaminya selingkuh. Dia keluar. Keringat banget ya. Iya. Mengapa ya sekarang mas? Padahal yang Ini namanya- pintu juga dibuka ya? Ini namanya Nisa. Iya. Dia kondisinya? Iya. Hampir sebelumnya. Jadi- Dari sini Ya kalau dia mah ini sebelah sih. Ini. Cuma segini. ke Jadinya masih mungkin hanya ke apa ya? Kena angin ya. Mungkin kena angin. Kalau saya tetap hancur. Dia kena anginnya. Gak ada gitu. Terus dia lari. Ada yang nggak bolehin apa? Betul, dia masih keluar aja. Mau duduk aja. Duduk aja ya. Duduk aja ya. Ya, duduk aja ya. Duduk aja dulu. Kami bingung ini kalau harus bantu tapi kamu nggak ngasih bintinya. Kami hanya bisa bantu doa karena itu kan bagian kamu. Itu apa yang kamu mau. Kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu lakuin. Kamu harus sabar. Nih, kamu minta sama yang punya badan sama kalian. Minta buat dibaca ini tangan kamu biar nggak terlalu sakit. Tapi kamu harus ikhlas. Kamu harus nunggu. Ini bagian kamu. Kamu belum waktunya tapi kamu udah ngelawan berat. Ayo, takut yang gede itu tuh yang perintah susah lagi. Minta sama yang punya badan deh. Ini badan hadir siapa? Kasihan mama. Mamanya sekarang masih hidup. Kamu tahun berapa sih? Baru. Udah lama. Ada 10 tahun. Belum. Udah umur berapa umur sekarang kamu? Dulu waktu meninggal itu kamu umur berapa? Masih muda. Masih muda loh kamu loh. Udah punya anak. Harusnya kamu itu mikir anak kamu itu gimana sebelum kamu ngelakuin kayak gitu.
kami cuma bisa bantu doa. Semoga kamu lebih baik aja. Nama bapaknya? Urusan kenapa? Kita bisa keluar dari mana? Dari sana, karena di sama yang gede itu kan? Karena kalau kamu keluar takutnya kamu suka ngeliatin ke orang. Iya, orang kan ngelihat kamu itu bukan bentuk manusia. Kamu minta tolong ke orang, orang lain tidak bisa membantu. Kamu malah meresahkan, makanya kamu nggak boleh keluar dari mana-mana. Jadi keluar aja ya. Takut yang gedenya marah, tak. Ya, keluar aja ya. Nanti kita bantu doa. Udah deh. Udah, keluar. Hah? Nah. Aduh, takut saya juga. Takut ya? Kaki jadi sini. Ditahan pak. Tunggu deh. Ini tadi nih, sosok korban taman kereta tadi bunuh diri pak. Istri itu. Hah? Istrinya. Iya. Ayo. Bunuh diri mungkin tahu dong. Iya. Kalau yang baru mau udah tua, ini juga yang masih di kakek-kakek. Penyakit cuma kan dari perempuan. Cuma tadi namanya siapa? Nisa. Bisa. Yang tadi saya lihat juga dia ada di bak sampah itu pak. Bukan jahil kali ya, tapi lebih dia minta tolong. Dia lebih minta tolong dia. Tolong. Jadi dia kemunculan dia itu minta tolong pak. Iya. Dia minta Yang tolong. ngeliatin keluarga. Nanti kita coba sambung doa aja buat dia ya. Iya, saya Pertama itu Elizabeth ya. Cuman tadi yang dibilang dari Elizabeth, cuman yang tadi setahu saya namanya Mary. Mungkin Mary Elizabeth atau siapa mungkin tidak. Jadi dia sudah lama di sini dari zaman Belanda ya. Koloni Belanda dia. Jadi kakinya tuh buntung. Ya buntung mungkin dulu ya namanya penjajah mungkin ya, namanya penjajah yang mungkin dibunuh oleh pribumi ya. Dan dia juga mengakui karena itu kesalahan bangsanya karena sudah menjajah bangsa Indonesia. Kemudian yang kepalanya ditanam di tembok sebelah kanan ya, sebelah kanan dari bangunan ini, itu kepala suaminya. Namanya siapa tadi? Elborz ya, Elborz. Tuan Elborz. Jadi si tubuhnya itu dikubur di yang tadi ada batu itu. Penuh pias. Nah, Hah? Bapak Bang Dani. Iya. Belemok. Karena emang nalurinya masuk. Udah masuk ini. Udah masuk, nalurinya udah masuk, dia udah nangkep sosok laki-laki Belanda itu masuk ke dia nalurinya. Seorang. Cuman dia nggak bisa ngungkapin bang. Ungkapin aja sedikit bahasa Indonesia sedikit nggak apa-apa. Siapa nama Anda? Kalau saya, Elborz. Ini apa? Silakan. Sosoknya. Oh, sosoknya. Sosok ini kepala kantor dulunya di sini. Dia jadi saya mau bicara tapi tidak bisa. Apa itu namanya? Apa? Tidak mengerti apa yang dia katakan. Siapanya yang punya Tubuh. badan ini? Coba aja ngomong di jembatannya. Kepala Anda katanya dikubur di sini betul? Tidak bisa diceritakan. tidak usah diceritakan, dia tidak mau menceritakan tentang kronologis terjadi sama dirinya ya. Jadi bilangnya seperti itu si Elizabeth bahwa Mary Elizabeth apa? iya mungkin Mary Elizabeth. Itu istri Anda? Elizabeth itu siapa? Iya. Istri? Mary? Mary Elizabeth. Ya. Kenal sama Pak Dedi? Kenal sama Tuan? Dedi? Maaf, saya tahu. Anda tahu? Apa? Anu, sosok Anda dikuburkan kepala Anda. Halo, permisi. Ya, Ini siapa? kamu tahu. Jadi kalian siapa nama saya? Nggak tahu ya nama Anda ya. Coba terima.
Airport, Airwatch. Airport ya, Airwatch. Airport namanya. Ada di situ udah ada 100 tahun ya, lebih. Sekarang udah tahu ya ada Pak Dedi di sini ya. Ini Pak Dedi sama Bu Eis minta maaf kalau sudah mengganggu saya tinggal di sini. Tidak bisa. Ngomong aja, Mister. Tuan. Tuan. Jadi nanti bisa ungkapkan anak. Hah? Timotsil. Naon eta? Artina. Artinya apa tuh? Bahasa Belanda eta mah. Timotsil. Tidak Suruh. paham itu. Tadi minta limonti. Limonti. Minuman. Minuman. Es teh. Kayak semacam minum. Es lemon. Nah, Drink. Drink. Lemon tea. Ya udah. Ya. Tadi enggak disuruh masuk, cuman nalurinya aja. Iya, suruh translate gitu maksudnya. Translate aja gitu. Jangan pakai bahasa Belanda. Kami tidak mengerti. Yang punya badan juga tidak mengerti. Iya, tidak mengerti. Makanya kan Anda tadi ngomongnya apa tadi? Sedikit-sedikit bahasa Belanda. Ya. Tadi yang tujuan kita cuman tarik nalurinya aja. Tadinya suruh komunikasi aja gitu. Ya. Suruh ditangkap nalurinya. Naluri Anda itu ditangkap sama yang punya badan ini. Cuman kenapa masuk? Coba keluar aja ya. Anda keluar ya. Terima kasih ya sudah datang ya. Sudah hadir ya. Tapi siapa Anda mereka salah? Saya temannya yang punya badan ini, kasihan. Ya saya tidak meminta untuk masuk. Iya. Terus kok ini masuk? Dia tuh merasakan Hah? naluri kamu. Kalian sendiri. Iya, lagi cerita. Emang gayanya seperti itu ya, Mister? Ya, gayanya seperti itu. Gaya duduknya. Gilbey sebenarnya. Ya aku nggak. Ini iya Anda sosok. tinggi. Ya. Sosoknya sosok Saya pendek. Belanda, tuan Belanda. Masukna. Iya. Kosong ya, tatanya kosong. Jadi melihat kita ya kayak Kamu aneh. seperti babu saya loh. Gila lu. Mirip ya? Mirip ya. Ya badannya sama. Ini kameramen disebut babu. Babunya dia mirip. Beda. Emang dulu dia di sini sebagai bos, Ya. pemimpin, ya, kepala kantor. Dulu dari sana ke sini banyak anak buah Ya. Pribumi. lokal pribumi di sini. Ya. Saya tidak tahu sih saya siapa. Enggak tadi si Mary Elizabeth kan namanya. Mary Ya. Mary Elizabeth. Ya, Mary. Ya. Istri Anda juga meninggalnya di sini. Bagaimana dia? Dibunuh juga. Karena Anda kan penjajah bangsa kami. Kami merekrut kalian semua, mempekerjakan kalian semua. Iya, tetap aja itu masuknya penjajahan. Jelek satu. Kalian kena kami semua. bayar. Jelek satu. Kalian kami bayar. Kami kasih makan. Ya, tetap aja bangsa Anda itu ingin menguasai bangsa kami, memenjarakan kami. Dulunya seperti itu. Mungkin yang jeleknya teman-teman Anda. Anda jadi ke bawah jelek seperti itu. Karena kan tadi istri Anda aja bilang gak semuanya orang Belanda tuh jahat. Ya, Tidak sebagian. tidak semuanya ya. Ya, tetap aja yang namanya penjajah itu jahat menurut kami karena serakah. Kalian memang bodoh dari Maksudnya gimana? sampai saat ini kalian masih terlihat bodoh. Dari mana pandangan Anda bilang kalau kami bodoh? Kalian pasti Ini ya, tempat ini dipakai minuman seperti itu. Main-main seperti itu. Maksiat seperti itu. Anda tinggalnya di mana? Di mana coba? Sekarang Anda tinggal di mana? Di sebelah mana? Sana. Oh, ini. Di tembok ini ya. Oke. Kasihan lo Anda. kenapa kamu kesini? Kasihan lah. Kenapa kamu kesini? Kasihan. Saya orang kaya.
Kamu pribumi. Sombong amat. Enggak, kita kasihan. Dengan keadaan kamu meninggalnya seperti itu. Berarti iya. Hah? Berbohong. Iya. Keluar aja ya Anda ya, kasihan loh ya. Udah ya. Keluar ya. Oke. Ya intinya itu hanya sebagian cerita dari makhluk yang ada di sini gitu kan. Ya pada dasarnya semua tempat pasti ada makhluknya, cuma percaya harus karena makhluk tersebut berdampingan dengan kita. Cuma percaya harus memuja-muja juga nggak boleh. Intinya mah kita saling menghargai ya Kang ya. Terus buat kalian yang mau main ke tempat ini juga boleh banget karena Pre-wedding juga buat. iya karena spotnya, tapi jangan malam-malam gitu, siang-siang minta izin Sore dulu. bagus. Nah ini sore Bagus. minta izin dulu, jangan nyampah. Lokasinya buat lokasinya pasti tahu ya, di Gang Dipo. Kalau buat orang Cikampek sih pasti udah tahu, cuma kalau buat orang yang mungkin daerah Karawang ke kota atau ke selatan atau ke Rengas Depok kan belum tahu. Di dekat di Gang Dipo, dekat Apotek Nagasari, di belakangnya stasiun Cikampek. Nah, Tadi ada sosok. Oh iya, tadi ada beberapa sosok. Pertama siapa? Mary Elizabeth. Terus Ada si Nisa. Nisa. Ya. Terus tadi yang terakhir saya tidak tahu. Elbot. Ya itu ya pada dasarnya kami tidak memaksa untuk kalian percaya apa yang kami lakukan di sini. Kami hanya ingin berbagi cerita dan tidak ada maksud untuk menakut-nakuti kalian ke tempat ini. Justru kalian harus lebih aware, lebih perhatian tentang sejarah gitu. Tempat yang kayak gini bisa dilestarikan lagi. Mudah-mudahan bisa sampai ke pihak terkait gitu, ke dinas pariwisata ataukah dinas kebudayaan, cagar budaya gitu, mungkin bisa dilestarikan bersama PJKA ya. Nah, dari tim segitu aja kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur buat kalian. Jangan lupa buat like, buat komen, buat subscribe sebanyak-banyaknya. Follow IG-nya KBK di @kbkteam. Terus follow fanpage-nya Kira Bakti Karawang di Facebook. Dan kalau mau gabung ya ke grupnya Kang ya. Ada. Nanti kalau ada referensi lokasi. Nah ya, buat kalian yang mau Kang kesini Kang sama perizinannya juga ya. Jadi kita datang udah aman, udah beres. Jadi kalian bisa komen di bawah. Terus ngirim datanya juga ke kita. Kita kalau ada waktu, kita sampai libur yang panjang, kita silaturahmi dapat kalian. ya. Jadi buat kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.